pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ucap syukur minggu ini kita kembali datang di rumah Tuhan untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu bersama. Kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Raja segala
Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami semua di tempat ini. Biarlah setiap puji-pujian kami sekiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Besar. Kita aminkan bahwa Tuhan kita maha besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan iman kita. Kita perkatakan setiap baitnya. Kan
apapun kondisi kita setiap harinya, tapi Tuhan tetap mengajarkan kita bagaimana arti bersyukur. Karena saya pun juga hidupnya bukan yang mulus-mulus aja, pasti ada tantangan-tantangan hidupnya dari berbagai hal, tapi selalu diingatkan bahwa kata bersyukur. Terus kemudian saya dari masa remaja saya belajar kata bersyukur, tapi belum begitu memahami apa sih maksudnya bersyukur dalam segala hal. Masa dalam masalah aja harus bersyukur, gimana caranya, sedangkan hati kita itu berbeda rasanya kan. Terus setelah semakin dewasa, saya diizinkan Tuhan untuk tinggal sendiri. Nah, di situ banyak juga saya diproses oleh Tuhan yang kembali mengajarkan saya gimana cara harus bersyukur. Karena ketika saya pun nggak tahu gimana cara harus bersyukur, di situ pun saya misalnya nggak tahu apa yang harus disyukuri. Tapi ya udah, aku coba tetap mau ngomong bersyukur aja. Walaupun nggak tahu apa ya artinya dan akibatnya dari rasa bersyukur itu apa. Nah, terus kemudian sampai sekarang pun masih tetap belajar yang namanya arti bersyukur. Terus beberapa waktu lalu, belum lama ini, saya kembali merenungkan arti kata bersyukur. Bahwa Tuhan bilang kan bersyukurlah dalam segala hal. Ketika Tuhan mengizinkan segala hal terjadi dalam hidup kita, artinya ada hal baik. Nah, Tuhan tahu dalam segala sesuatu hidup kita meskipun sulit, masalah sulit, tapi Tuhan tahu ketika kita bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada ujungnya tetap akan baik. Nah, itulah saya mengerti kenapa kok harus bersyukur. Karena kembali lagi kepada pemikiran Tuhan bahwa ya karena ada hal baik dalam segala sesuatu meskipun dalam keburukan itu, asal kita tetap mau percaya sama Tuhan, berdoa, berserah, minta hikmat Tuhan, tolong kuatkan kita. Kalau saya kuatkan saya, tuntun untuk bagaimana pemikiran ini mengerti siapa yang Tuhan mau gitu, dan tetap bersyukur dalam segala hal. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diproses oleh Tuhan dengan caranya Tuhan masing-masing. Tidak ada, saya rasa semua orang pastilah ada tantangannya masing-masing, yang gak ada yang lebih baik dari kita atau kita lebih baik dari orang lain, tidak ada, karena kita masing-masing punya caranya Tuhan. Tinggal kita yang mau untuk diproses sesuai dengan maunya Tuhan, karena segala sesuatu di dalam Tuhan itu aman dalam kendali Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga terberkati dengan lagu ini, lagu lama, dan saya rindu kita semua juga menyanyikan lagu ini yang berkata aku diberkati. Hidup
untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak akan pernah sia-sia kita yang mengandalkan Tuhan, kita yang berharap kepada Tuhan, karena Tuhan melihat, mata Tuhan setiap detik mengawasi dan melihat kita. Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu kerinduan-kerinduan kita. Tuhan pun akan memberkati kita sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik. Kita hanya diminta untuk bersabar, setia dan setia. Puji Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah hanya kita dengan Tuhan, berada di hadirat Tuhan. Disediakan waktu kita, hati kita untuk dibentuk. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah
Tuhan tiada pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Inilah setiap kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you so much. Haleluya, tiada pernah berubah Tuhan kasih Engkau dalam hidup kami. Firman Tuhan yang menjadi penolong setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami mengaminkan semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita ambil waktu kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari hati kita, dari jiwa kita, dari hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Engkau hebat, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Siapalah kami Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak tahu kehidupan kami ke depan, tapi yang kami tahu kami memiliki Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada hatiku, Tuhan, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Seluruh lutut akan bertelut Tuhan dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, satu-satunya Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami juga boleh akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terus berkati hati kami Tuhan. Tanah hati kami Tuhan diberkati. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar Tuhan, sungguh-sungguh termeterai dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan sekiranya Tuhan Allah Roh Kudus menuntun kami untuk dapat dimampukan melakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan perkataan Tuhan ada dalam hati, pikiran dan mulutnya Tuhan. Dan
Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kalau sudah biasa berdua terus kemudian sendiri rasanya enggak enak ya. Istri saya lagi di timur, lagi ada acara kantor. Jadi nanti sepulang ibadah ini saya langsung jemput ke timur. Ya. Diakui atau tidak diakui, seorang suami pasti senang kalau ada istrinya menemani, betul? Ya. Demikian juga sebaliknya, ya. Suami istri pasti senang kalau ditemani. Apalagi anak-anak. Anak-anak ini paling senang kalau ditemani sama orang tuanya, betul ya? Enggak meskipun ada badai, meskipun ada hujan, lampu mati sekalipun, tapi kalau ada orang tua, mereka tetap tenang. Ya, apalagi kalau anak-anak yang sudah SD ini, ya, yang penting ada handphone, ada kuota, plus ada power bank ya. Lampu mati semalaman ya sudah, mereka cuek aja. Ya. Nah, itu kalau orang tuanya, padahal orang tuanya itu biasa-biasa saja, sama seperti saya, seperti bapak ibu ya. Orang tua yang biasa-biasa saja. Bagaimana kalau mereka ini punya orang tua yang punya kedudukan, punya jabatan ya. Orang tuanya itu Pak Lurah, Pak Camat, orang tuanya itu seorang jenderal. Ya. Lagi banyak jenderal yang kena kasus ya. Jenderal, apalagi presiden. Bayangin tuh ya, mau kemana-mana dikawal sama pas pampres, mau pacaran aja dikawal sama pas pampres, nggak enak, nggak bebas, ya itu dikawal. Orang tuanya presiden, apalagi kalau itu orang-orang yang berpengaruh. Nah, gimana kalau kita, orang tua kita, atau kita kenal sama orang yang punya kekayaan luar biasa? Sebut saja siapa ya, Haritanu. Siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak tahu Haritanu? Pemilik MNC Group. Misal ini kita berhalusinasi, kita berhayal. Suatu saat kita ketemu Haritanu di PTC di Pakuan Mall situ, kemudian dia ngomong, "Cik, kok Mas, Mbak, Bapak, Ibu, Saudara, Sis, Bro, belanja aja semua yang ada di Sogo, saya yang bayarin." Wes, enak ya Bapak Ibu ya. Ini kita berhayal sedikit, ya, haleluya. Diaminin, siapa tahu beneran terjadi, haleluya. Nah, kita yang biasanya masuk ke Sogo itu agak sungkan-sungkan, agak nunduk-nunduk. Ada SPG-nya yang jaga, kita menghindar supaya nggak ditawari ya. Kita lihat yang papan-papan yang beli 1 gratis 5. Itu kita datengin. Tapi berhubung Haritanu yang traktir, diskon lewat, nggak dilirik ya. Kita cari yang paling mahal, betul ya? Yang paling bagus, ya, yang spesial-spesial. Kita nggak khawatir, kita tunjuk, asal tunjuk beli, asal tunjuk beli. Ya, kita nggak khawatir apa-apa. Karena apa? Bukan karena kita, tapi karena si Haritanu yang jadi jaminannya. Ya, bukan karena apa yang kita punya, tapi siapa yang ada di samping kita. Ya, nah sama seperti kehidupan kita ini ya. Selama kita hidup ini, ya, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena siapa kita, jabatan, kedudukan kita. Tapi siapa yang menyertai kita? Tuhan. Itu yang membuat kita berani berjalan dalam kehidupan kita ini. Ya, bahwa dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan beserta. Dalam sukacita, dalam air mata, Tuhan pencipta langit bumi itu beserta dengan kita. Semuanya sudah beres. Amin Bapak Ibu. Kuncinya satu, percaya, imani bahwa Tuhan beserta kita. Beres sudah. Seharusnya kita tidak perlu ada ketakutan lagi, tidak perlu ada kekhawatiran lagi, kecemasan. Kalau kita percaya, kita imani bahwa Tuhan beserta kita. Ya, kalau dikatakan Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Ini lagu waktu saya masih SMP ya. Lagunya Insinyur Niko. Yesus kaulah perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita, Tuhan beserta kita.
dalam kondisi baik maupun kondisi tidak baik. Dalam kondisi di atas maupun dalam kondisi di bawah. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun dikatakan gadamu dan tongkatmu, itulah yang menyertai dan menghibur aku. Terus apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita cemaskan? Kalau kita percaya ini, kita pegang ini, sudah selesai. Sudah selesai loh hidup ini, enak. Ya, mau ngapa-ngapain kita tidak takut. Kenapa? Jika Tuhan beserta kita, siapa yang jadi lawan kita? Siapa? Tidak ada. Tidak ada yang jadi lawan kita. Ya, tidak ada yang jadi lawan kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 6, kita buka bersama-sama. Firman Tuhan pagi hari ini tentang penyertaan Tuhan. Ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, karena lawan-lawan bangsa Israel. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Ini ditegaskan 3 kali di dalam ayat yang ketiga, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-8. Jangan takut sebab Tuhan menyertai, sebab Tuhan berjalan mendahului engkau, sebab Tuhan beserta engkau. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Kalau kita tahu kabar baik ini, Tuhan beserta kita, apa yang perlu kita takutkan? Kita semua tahu tentang hal ini. Semuanya tahu. Saya, Bapak, Ibu, semua saudara tahu bahwa kalau Tuhan beserta kita, tidak ada siapapun yang bisa menjadi lawan kita. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah iblis juga tahu tentang hal ini. Bahwa ketika Tuhan beserta kita, dia tidak bisa ngapa-ngapain kita. Kalau Tuhan beserta kita, dia nggak akan bisa mendekati kita. Dan dia akan berusaha sekeras mungkin supaya kita mengalihkan fokus kita dari penyertaan Tuhan. Supaya dia menarik diri kita keluar dari penyertaan Tuhan. Karena dia tahu kalau kita ada di dalam penyertaan Tuhan, dia nggak bisa jamah kita. Dia nggak berhak atas hidup kita. Iblis tahu itu. Makanya terkadang dalam kehidupan kita meskipun kita tahu tentang hal ini, kadang hati kita masih diombang-ambingkan. Betul ya? Kadang hati kita masih cemas, masih takut. Karena apa? Karena ada upaya iblis untuk mengalihkan fokus kita dari penyertaan Tuhan. Bagaimana cara iblis mengalihkan fokus kita daripada penyertaan Tuhan? Ya, ada beberapa tapi saya cuma ambil 2 atau 3 saja. Yang pertama, iblis berusaha mengalihkan fokus kita dari penyertaan Tuhan, dari iman percaya kita kepada penyertaan Tuhan, melalui keinginan-keinginan kita. Saya ulangi, melalui keinginan-keinginan kita. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, pengen ini, pengen itu, banyak sekali. Mulai saya SMA sampai anak saya kuliah, ya Nobita masih SD, tidak berubah-berubah. Ya, tidak berubah-berubah. Banyak sekali keinginan dalam kehidupan kita. Bukan kebutuhan, kalau kebutuhan Tuhan pasti cukupkan. Yang ini adalah keinginan kita. Keinginan yang misalnya nih, sudah punya rumah. Ya kan, sudah punya rumah, rumahnya bagus, tidak ada masalah. Aku kepingin rumah yang lebih besar lagi. Itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Kalau diberkati Tuhan, silakan kalau ada keuangan. Tapi kalau tidak ada keuangan terus memaksa-maksakan, itu adalah keinginan. Ya. Sudah ada rumah kemudian bocor, saya butuh keuangan untuk merenovasi, itu kebutuhan. Bedakan keinginan dan kebutuhan. Terus apa sih keinginan-keinginan yang membuat kita jauh dari penyertaan Tuhan? Di dalam Galatia 5 ayat 17, Galatia 5 ayat 17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, ya. Ayat selanjutnya, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian berikutnya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah keinginan-keinginan daging kita. Yang kalau kita buah, yang kalau kita turutin, ini membuat kita jauh dari penyertaan Tuhan. Kalau kita baca di sini, semua itu adalah untuk menyukakan hawa nafsu kita, untuk menyukakan emosi kita sementara. Keinginan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita sementara, memenuhi keinginan emosi sesaat saja. Coba salah satunya apa? Percabulan. Hanya untuk memenuhi keinginan emosi seksual semata. Sementara setelah itu hilang. Apalagi kecemaran, jauh dari kekudusan Tuhan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, iri hati. Hati-hati, iri hati. Tanpa kita sadari kadang kita sudah jatuh dalam iri hati. Gejala awalnya, saya bukan dokter, tapi ini gejala awal umum adalah iri hati. Gejala awalnya adalah membicarakan orang lain di belakang. Itu kalau enggak dijaga, itu bisa berkembang ke arah iri hati. Bisa berkembang ke arah perseteruan. Bisa berkembang ke arah pemecah. Jadi hati-hati. Hati-hati terhadap keinginan-keinginan daging. Ini parameternya sudah jelas. Ya, dalam Galatia 5 ayat yang ke-18 sampai 20, 19 sampai 20, parameternya jelas sekali sampai ayat 21 mungkin kalau salah. Parameternya jelas sekali. Kalau kita ada di dalam keinginan daging ini, hati-hati. Hati-hati, mungkin kita sudah mulai melangkah mundur dari penyertaan Tuhan. Hati-hati, kita mungkin kita mulai keluar dari penyertaan Tuhan. Kalau kita sudah keluar dari penyertaan Tuhan, iblis itu gampang sekali memangsa kita. Kalau katanya anak-anak zaman sekarang yang gamer-gamer itu sudah langsung kena ulti dari iblis, blek, langsung mati. Ya. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, solusinya adalah dalam Galatia 5 ayat 18, coba kembali Galatia 5 ayat 18. Ini adalah solusinya. Tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jika kita dipimpin oleh Roh, karena keinginan daging dan keinginan Roh itu bertentangan, kalau kita biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka keinginan daging ini akan bisa kita kikis satu persatu. Satu persatu. Hidup di dalam pimpinan Roh. Seminggu sekali ketika kita ibadah, oh enggak. Apa cukup waktu kita mau makan atau ada masalah? Oh enggak. Hidup dipimpin oleh Roh itu setiap saat, setiap menit, setiap waktu. Hidup dipimpin oleh Roh. Maka kita akan bisa merasakan, mengimani penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam lambah kekelaman sekalipun. Bahkan dalam hujan air mata sekalipun. Kita bisa tahu Tuhan beserta ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh. Contoh yang paling kita bisa lihat adalah, contoh yang berhasil adalah Ayub. Ayub, ya. Dia hidup menurut kehendak Tuhan, meskipun semuanya diambil. Istrinya ngomong kalau menuruti keinginan dagingnya, dia pasti sudah menghujat Tuhan. Siapa yang sanggup anaknya mati, hartanya habis. Tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita lihat ujungnya. Tuhan putar balikan kehidupannya menjadi lebih lagi. Lebih lagi. Nah, contoh yang gagal. Kalau ada contoh berhasil, pasti ada contoh yang gagal.
Contoh yang gagal adalah kisah tentang anak bungsu. Dia ambil semua hartanya. Kalau di beberapa negara Asia, sebelum orang tuanya meninggal, itu tabu untuk minta warisan. Tapi di beberapa negara, itu sah-sah saja meminta warisan. Ya. Nah, si anak bungsu ini minta warisan untuk apa? Untuk menyukakan keinginan dagingnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jauh dari bapaknya. Dia jauh dari keluarganya. Dia menjadi seorang yang sangat-sangat hina. Bahkan untuk makan makanan babi aja dia ditolak. Kalau kita mau rasakan penyertaan Tuhan, hidup di dalam pimpinan roh. Kalau kita ingin keluarga kita dalam penyertaan Tuhan, biarkan keluarga kita ini hidup di dalam pimpinan roh. Ya. Nanti lihat, rasakan perbedaannya ketika kita mulai hidup di dalam pimpinan roh. Kita bisa tahu bahwa Tuhan menyertai. Oh, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ya. Ke tempat tinggi, ke lembah yang curam, enggak takut. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang beserta. Ya, itu yang pertama. Iblis berusaha menarik kita melalui keinginan daging kita, tapi kita punya satu, yaitu senjata, yaitu roh. Jadi jangan takut kalau kita berusaha ditarik melalui keinginan daging, kembali dalam pimpinan roh. Yang kedua, iblis berusaha menarik fokus kita akan penyertaan Tuhan melalui memutarbalikkan firman Tuhan. Contohnya adalah Hawa. Ketika dia di Taman Eden, dia berbincang-bincang dengan iblis. Iblis memutarbalikkan. Tuhan berkata bahwa semua boleh kamu makan kan? Ya. Padahal kan sudah dilarang satu. Diputarbalikkan. Oh, enggak apa-apa. Oh, kamu enggak mati ketika kamu makan itu. Nanti kamu akan jadi seperti Tuhan. Diputarbalikkan. Firman Tuhan itu diputarbalikkan. Kondisi seperti ini ketika ibadah-ibadah online banyak sekali, ya, yang viewernya mungkin nggak bisa untuk beli permen, nggak sampai 100 ya, sampai yang bisa untuk makan siang 100.000 viewernya, itu banyak sekali kita bisa cari di situ. Tapi pertanyaannya, apakah itu betul? Apakah itu salah? Apakah itu firman benar-benar firman yang betul? Itu harus kita uji lagi. Ya, karena kadang para pengkhotbah itu berusaha ngambil comot sana comot sini, kemudian memaksakan itu untuk menjadi bahan firman Tuhan. Terus bagaimana tahu itu betul atau salah? Di dalam Yakobus 1 ayat 5, supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu betul-betul firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepada. Bagaimana kita tahu bahwa firman Tuhan itu betul? Apalagi WA, dapat renungan, media sosial, video-video, potongan-potongan video mencomot, dipotong, tema khotbahnya orang ini dipotong, dipertentangkan dengan tema khotbah pendeta ini, dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu mana yang betul? Dikatakan minta hikmat kepada Tuhan. Hikmat akan firman Tuhan, ia akan memberikan kepada semua orang tanpa membangkit-bangkit, tanpa mengungkit-ungkit. Diberikan gratis. Masanya kita kadang tidak mau minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau baca firman Tuhan, berikan hikmat. Enggak ya, kadang cuma baca langsung. Oh ya sudah, aku sudah renungan tanpa doa, membuka, doa, menutup. Yang penting aku sudah renungan. Ingat, si iblis itu suka memutar balikan firman Tuhan. Jangan sampai kita jatuh
Jangan sampai kita keluar dari penyertaan Tuhan karena kita tidak tahu firman Tuhan. Loh. Ya, kita dituduh oleh iblis, oh kamu tuh ya, wis berbuat gini, berbuat gitu, gak pantas kamu masuk gereja. Gak pantas kamu melakukan ini, gak pantas kamu menerima perjamuan suci. Saya ngomong Bapak Ibu, gak ada seorang pun di antara kita yang pantas. Tapi oleh karena darah Yesus, kita pantas menerima semuanya itu. Bukan karena kita. Siapa kita ini? Kita ini para pendosa. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan mau menerima kita apa adanya. Jadi kalau kita diputar balikan, kamu gak pantas, kita dituduh, kita kemudian minder untuk masuk ke gereja, kemudian kita minder untuk masuk dalam kepersekutuan, kita minder dan lain sebagainya ada dalam kebangkitan kita di dalam Tuhan. Jangan mau. Iblis sedang berusaha memutar balikkan firman dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita masuk dalam permainan iblis. Karena kalau kita sekali terjerat, akan membuat kita jauh. Kamu gak layak masuk ke gereja. Jangan ke gereja, kamu berdosa kok. Mundur, gak ke gereja seminggu. Kamu gak layak terima perjamuan suci, mundur lagi. 2 minggu gak ke gereja. Akhirnya sebulan, akhirnya 2 bulan, akhirnya 3 bulan, akhirnya hilang. Justru karena kita bersalah, berdosa, datang selesaikan di hadapan Tuhan. Baiklah, marilah kita berperkara. Tuhan yang bilang, jikalau dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan sanggup mengubahkannya. Jangan undur dari Tuhan, itu yang iblis suka. Kenapa? Begitu kita undur, penyertaan Tuhan tidak ada dalam hidup kita, oh diserang habis-habisan. Dari segi ekonomi, rumah tangga, pekerjaan. Terus kita mau pegangan sama siapa? Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Ya. Ada satu skema yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Ini hampir mirip pengertiannya dengan datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan, apakah titik? Masih ada lanjutannya. Pikulakuk, apakah sudah titik? Belum, masih ada lanjutannya. Belajarlah kepadaku. Bukan belajar dari aku, kalau belajar dari aku bisa jarak jauh. Bisa dari tulisan, bisa dari omongan ke omongan. Tapi belajarlah kepadaku artinya harus datang. Waktu itu tidak ada Zoom, ya, tidak ada internet. Jadi belajarlah kepadaku harus datang. Artinya ketika kita belajar kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, ingat ayat sebelumnya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulkuk lagi, belajar kepada Tuhan lagi, Tuhan memberikan kelegaan. Itu skema yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Terus-terusan. Terus kapan capeknya? Sebetulnya tidak pernah capek selama kita tetap terus datang kepada Tuhan. Yang membuat kita capek adalah ketika kita melakukan dosa, melanggar firman Tuhan, kita kemudian jauh dari Tuhan. Itu yang membuat kita capek. Itu yang membuat kita lelah. Karena itu kalau kita sudah mulai undur daripada Tuhan, kalau kita sudah mulai merasa, kok aku tidak merasakan penyertaan Tuhan, kok aku sudah merasa, kok aku ada masalah terus. Tangannya terbuka menunggu kita. Dia nggak pernah berhenti, dia nggak akan lelah menunggu kita, menanti kita supaya kita datang ke hadiratnya. Datang sujud menyembah dia. Dia ingin memberikan penyertaannya, dia yang haus, Tuhan yang haus. Memberikan kasihnya, berkatnya, penyertaannya. Hanya saja kita terkadang yang menolak, enggak Tuhan. Aku ini berdosa. Justru itu. Enggak Tuhan. Aku masih bersalah, hidupku kotor. Aku bahkan jijik sama hidupku. Yesus berkata, sudah selesai. Kalau sudah selesai, siapa yang bisa menghakimi? Kita tidak boleh menghakimi diri kita sendiri. Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib. Dan undangannya masih berlaku bagi kita sampai saat ini. Kalau kita ingin hidup kita diubahkan, datang kepada Tuhan.
Yang pertama dia akan memberikan kelegaan. Kemudian dia akan memberikan kuk untuk kita pikul. Kuk yang ringan. Belajar kepada dia. Dia berikan kelegaan lagi. Pikul kuk lagi. Belajar lagi. Terus. Dan ini yang akan terjadi. Carilah. Maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya posisi kita sebagai anak Tuhan, sebagai seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita undur dari Tuhan, jangan sampai kita keluar dari penyertaan Tuhan. Orang-orang bilang nanti 2023 resesi besar-besaran. Ya. Kenapa? Amerika sebetulnya sudah boleh dibilang resesi, tapi mereka nggak mau mengakui. Salah satu ciri negara sudah resesi itu dia menaikkan suku bunga. Suku bunga itu suku bunga bank. Jadi kalau kita taruh uang di bank, bunganya tinggi. Jadi orang cenderung menaruh uang di bank. Jadi peredaran uang di tengah-tengah masyarakat itu semakin kecil, semakin sedikit. Nah itu ciri-ciri resesi. Itu di Amerika sudah mulai terjadi karena pemerintah Amerika Serikat sudah menaikkan suku bunga kurang lebih hampir 3 kali kalau tidak salah sepanjang tahun ini saja. Di Eropa, UK sama Jerman sudah mulai masuki masa resesi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Indonesia, puji Tuhan ya, di Indonesia kita masih kuat, tapi kita nggak pernah tahu. Selama kita ada, kita yakin, kita imani bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Siapa yang jadi lawan kita? Siapa yang bisa melawan kita? Resesi kah? Tangisan kah? Masalah kah? Gak ada. Kenapa? Tuhan yang akan berjalan di depan kita, menyelesaikan semuanya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi masa depan kita. Amin Bapak Ibu. Mau tetap ada dalam penyertaan Tuhan? Haleluya, tetap hidup di dalam pimpinan Roh. Kemudian tetap belajar kepada Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan. Penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Dia yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Yang terlebih besar itu Yesus harusnya. Bukan ego kita. Bukan rasa bersalah kita, bukan dosa-dosa kita. Harusnya Yesus yang terlebih besar. Ya. Kalau di sini mungkin ada beberapa keluarga saling berdoa, suami istri pegang tangan, minta Tuhan menyertai keluarga kalian. Ya, kebetulan ini yang suami istri kan usianya masih di bawah saya. Rasa tua saya. Ya. Pegang tangan, berdoa, saling mendoakan suami istri. Satu hal yang saya lakukan setiap hari, ketika istri saya mau turun, kan setiap hari saya mengantarkan istri, saya berdoa dia, tumpang tangan bagi dia, mendoakan untuk pekerjaannya, untuk target-targetnya, setiap hari. Hal yang sama seharusnya Bapak Ibu, keluarga muda juga lakukan. Ya kalau masih kecil-kecil, anak kecil-kecil, bocil istilahnya ya, bocil gitu ya. Masalahnya apa? Teriak-teriak, nangis, bener nggak? Angel omongannya. Nah, minggu lalu saya berbicara sama salah satu ibu, dia bilang, oh kok kita sudah melewati masa-masa teriakan anak-anak. Oh iya Ci, betul, puji Tuhan sudah selesai ya, sudah nggak capek lari-larian. Iya betul kok, sekarang kita lari-larian dengan angka-angka Ci. Iya betul ya, saya alami sendiri. Anak kuliah itu Masya Allah ya, luar biasa. Tapi Tuhan cukupkan gitu loh, Tuhan cukupkan. Enggak tahu bagaimana Tuhan cukupkan. Ya, hati-hati kalau kita sudah mulai
jauh dari Tuhan, sudah bingung mau kemana. Tapi kalau kita tetap dalam penyertaan Tuhan, Tuhan cukupkan. Mengenai putar balikan firman Tuhan, kadang iblis itu kan menuduh kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa minggu yang lalu kakak saya datang dari Bitung. Kami sama-sama, saya dan kakak saya yang perempuan, kami berdua pulang ke Serono, pulang ke Banyuwangi menjaga papa. Karena kakak saya yang laki yang biasa jaga itu menghadiri wisuda atau pelepasan anaknya yang sekolah Alkitab. Jadi kami berdua ke Serono. Saya terus kemudian kembali ke Surabaya, kakak saya yang perempuan di sana selama 2 minggu. Pulang, saya tanya, tiketmu jam berapa? Saya tanya. 10.40. Hari itu hari Jumat, 10.40, saya ingat 10.40. Oke, ya sudah. Nanti kamu diantar Aime ya. Ya. Nah, waktu saya berangkat hari Jumat, waktu saya berangkat saya dengar ada RI2 lewat, jadi beberapa jalan tol ditutup. Terus jam 9 lebih kalau nggak salah, kakak saya telepon. Aku ketinggalan pesawat. Wah, ini pesawat ke Manado mahal loh ya. Waktu itu 1.830.000. Ketinggalan pesawat, iya, apa telat? Pesawatnya berangkat, loh iya telat. Enggak, pesawatnya berangkat jam 6. Jam 10.40 itu nyampenya di Manado. Ini mau ketawa, kasihan gitu ya. Tapi kalau nggak ketawa itu ya lucu gitu loh. Ini jam sampai dibaca jam keberangkatan. Aku dimarahi. Dimarahi sama suamiku. Lah ya iya jam 10.40 itu nyampenya kamu baru datang. Ya sudah. Tapi saya tahan tawa ya, saya tahan tawa. Ya sudah, kamu cari tiket lagi. Ini dia dapat tiket untuk besok paginya tetap sama jam 6 berangkat. Hari Sabtu dengan harga yang kurang lebih sama lah, 1.600.000. Kalau saya lihat di online itu sudah 2 jutaan karena kan hari Sabtu dan bookingnya mendadak. Oke. Dia pulang sampai Manado, sampai Bitung. Waktu saya jemput dia dari bandara, saya enggak bisa tahan tawa saya ketawa sepanjang jalan ya. Saya ketawa sepanjang jalan. Gimana lagi? Kamu sudah jadi sultan sekarang ya, uang 1 juta dibakar-bakar. Ya ini aku sebetulnya pengen pulang Senin. Nah ini sudah mulai, iblis sudah mulai menyalahkan. Karena apa? Karena aku harusnya pelayanan hari Minggu di tempatnya Om Daud. Aku dikasih pelayanan, aku sebetulnya mau pulang hari Senin supaya bisa pelayanan. Mungkin ini Tuhan bla 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 bla. Sudah mulai memasuki pikiran. Ya wis, tenanglah. Nanti Tuhan ganti. Pulang, besok Sabtunya saya antar ke bandara minggu depan. Enggak sampai 1 minggu. Hari Selasa atau hari Rabu saya dapat kabar. 1.830.000 kan tiket pesawat. Bapak, Ibu tahu, saudara tahu, dia dapat transferan berapa? 18.300.000. Haleluya. 10 kali lipat. 10 kali lipat, 18.300.000. 10 kali lipat untuk beli alat musik komplit. Belum komplit waktu itu ya, ditambahin lagi 18.300.000 itu masih ditambahin lagi. Kurang speaker bass diberikan, ditambahin. Kurang drum ditambahin. Ada rencana Tuhan. Tuhan bisa menggantikan semuanya itu selama kita nggak menyalahkan Tuhan, selama kita tidak ikut permainannya iblis. Kalau kita ikut permainan iblis, kita menyalahkan diri. Kakak saya bisa menyalahkan dirinya dia terus-terusan. Soalnya nggak pelayanan hari Minggu, Padahal dia juga bisa pelayanan kan di rumahnya, di tempatnya. Iblis mau masuk dalam pikiran kita supaya jauh dari Tuhan. Jauh lagi. Tapi kalau kita tetap dekat sama Tuhan, kita mau tetap merenungkan firman Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh, Tuhan tetap beserta kita. Kami percaya Tuhan, kami yang berharap penuh bersandar kepada Tuhan. Tuhan
Tuhan yang membela kehidupan kami, Tuhan yang memegang tangan kami dalam segala kesesakan kami, dalam segala kesusahan kami. Kami tahu kami tidak sendiri, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami bahwa kami punya pelindung, kami punya Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami tidak takut bahaya, kami tidak takut akan bayang-bayang maut, karena ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, biarlah hati kami seutuhnya tertambat penuh kepada nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat menggoyahkan iman kami, sekalipun berita yang ada dalam dunia ini sana sini goncang, sana sini goyang, tapi kami tahu kami hanya dapat bersandar dan berharap kepada Tuhan. Pegang tangan kami dalam kami menjalani hari-hari kami, dalam kesusahan kami, mungkin tantangan untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami. Kami tidak tahu dalam segala permasalahan apa yang harus kami ambil, langkah apa yang harus kami ambil, tapi yang kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Biar hati kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami dalam keluarga, biarlah kami mau dalam satu hati, kami mau setia kepada Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang datang beribadah, berkati setiap umat-umat-Mu yang melayani, berkati setiap umat-Mu yang memberikan korban persembahan. Tuhan balas, berkati, pimpin dalam keluarga kami mencapai masa depan yang penuh dengan harapan, kesehatan, keharmonisan, pemeliharaan, perekonomian cukup diberkati bagi setiap keluarga yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa mungkin bagi ada keluarga kami atau ada saudara kami, teman kami, kerabat kami yang masih lemah imannya. Saat ini kami berdoa, kami sebut nama mereka Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sanggup menjamah, Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup membawa mereka untuk datang bersekutu dengan kami Bapa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih perayaan Natal yang akan ada di depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, segala biaya maupun kegiatan, acara, cuaca yang akan ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang memberkati ibadah perayaan Natal kami. Terima kasih terima kasih. Berkati setiap keluarga kami yang jauh maupun yang dekat, setiap harapan dan cita-cita kami Tuhan, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih, mari angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, pemeliharaan cinta oleh putranya dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali, Maranatha. Terima berkat Tuhan, jadi terang, jadi garam bagi dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyayangi. God bless you all.